Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Sebelum memulai aktivitas, mari kita merenungkan satu ayat yang sangat kuat dan penuh harapan. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 13, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Sahabat terkasih, kalimat ini terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya mengandung rahasia untuk menjalani hidup yang merdeka dan penuh pengharapan. Banyak orang tidak bisa menikmati hari ini karena masih terikat pada masa lalu. Ada yang masih terluka oleh pengkhianatan, ada yang masih dihantui kegagalan usaha, ada yang masih menyesali keputusan yang pernah dibuat. Bahkan ada yang masih menyimpan rasa bersalah atas dosa dan kesalahan yang sudah lama terjadi. Masa lalu seringkali menjadi beban yang terus dibawa kemanapun kita pergi. Padahal Tuhan tidak pernah meminta kita hidup di masa lalu. Tuhan menghendaki kita hidup dalam kasih karunia-Nya hari ini dan melangkah menuju masa depan yang sudah Dia sediakan. Sahabat terkasih, Paulus memiliki masa lalu yang sangat kelam. Ia pernah menganiaya jemaat Tuhan. Ia pernah mengejar dan menangkap orang-orang percaya. Jika Paulus terus hidup dalam rasa bersalah dan penyesalan, mungkin ia tidak akan pernah menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Namun, Paulus memilih satu sikap penting. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ini bukan berarti menghapus ingatan. Paulus tentu masih ingat apa yang pernah terjadi, tetapi ia menolak untuk dikendalikan oleh masa lalunya. Ia tidak membiarkan kegagalan masa lalu menghentikan langkahnya. Ia tidak membiarkan dosa yang sudah diampuni terus menuduh hidupnya. Ia tidak membiarkan luka lama menentukan masa depannya. Sahabat terkasih, ada seorang pria yang hendak melakukan perjalanan jauh menggunakan kereta api. Ia membawa sebuah koper tua yang sangat berat. Di dalam koper itu terdapat berbagai barang lama yang sebenarnya sudah tidak berguna lagi. Ada pakaian usang, surat-surat lama, benda-benda rusak, dan berbagai kenangan yang sudah tidak diperlukan. Saat kereta berangkat, semua penumpang meletakkan koper mereka di rak penyimpanan. Namun, pria itu tetap memegang kopernya erat-erat. Seorang penumpang bertanya, "Mengapa Anda tidak meletakkan koper itu di rak?" Pria itu menjawab, "Koper ini sangat penting. Aku harus terus membawanya." Perjalanan semakin jauh. Tangannya mulai pegal. Punggungnya sakit, tubuhnya lelah. Tetapi ia tetap memeluk koper itu. Akhirnya seorang petugas datang dan berkata, "Tuan, kereta ini dirancang untuk membawa beban Anda. Letakkan saja koper itu di rak. Anda tidak perlu terus memegangnya." Mendengar itu, pria tersebut perlahan meletakkan kopernya. Beberapa saat kemudian, ia merasakan kelegaan yang luar biasa. Perjalanannya menjadi jauh lebih nyaman. Sahabat terkasih, seringkali koper tua itu adalah masa lalu kita. Kita membawa rasa bersalah, kita membawa luka, kita membawa kekecewaan, kita membawa penyesalan. Padahal Tuhan berkata, "Serahkan kepadaku." Tuhan sanggup menanggung beban yang tidak mampu kita pikul. Namun, selama kita terus memeluk masa lalu, kita akan kelelahan dalam perjalanan hidup. Hari ini, Tuhan mengundang kita untuk meletakkan koper lama itu di kakinya.
Biarkan Tuhan membawa beban yang selama ini menguras hati dan pikiran kita. Tuhan memakai masa lalu untuk mengajar kita. Tuhan memakai pengalaman hidup kita untuk mempersiapkan masa depan yang baik. Jangan biarkan masa lalu menjadi penjara. Biarkan masa lalu menjadi pelajaran. Apa yang sudah terjadi tidak dapat dirubah. Tetapi dengan Tuhan, masa depan masih bisa ditulis dengan indah. Mungkin ada hubungan yang pernah gagal. Mungkin ada usaha yang pernah jatuh. Mungkin ada pelayanan yang pernah mengecewakan. Sahabat terkasih, hari ini adalah hari yang baru. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Ketika kita menyerahkan masa lalu kepada Tuhan, kita memberi ruang bagi Tuhan untuk melakukan perkara-perkara baru dalam hidup kita. Karena itu, mari belajar seperti Paulus. Bukan fokus pada apa yang sudah lewat. Bukan terikat pada kegagalan kemarin. Tetapi mengarahkan pandangan kepada Kristus dan kepada masa depan yang Tuhan sediakan. Jangan menoleh terus ke belakang. Lihatlah ke depan. Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik daripada yang pernah kita bayangkan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ampuni kami, karena selama ini kami masih terikat oleh masa lalu, oleh luka, kegagalan, penyesalan, dan rasa bersalah yang terus kami bawa. Hari ini kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tolong kami untuk belajar melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depan sesuai kehendak-Mu. Pulihkan hati kami, kuatkan iman kami, dan pimpin langkah kami memasuki hari yang baru dengan penuh pengharapan. Kami percaya bahwa rencana-Mu jauh lebih besar daripada masa lalu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan langkah kita untuk hidup dalam pengharapan dan terus berjalan bersama Kristus. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.